7 Pesta. Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Zhao Lu menarik napas dalam-dalam dan matanya menyala seketika. Ya, di permukaan, itu adalah tahap di mana Tianjiao muda terbaik di Qifu menunjukkan kekuatannya, tetapi di belakangnya, ada panggung tersembunyi. Kesempatan. Petik 2. Di Hari Raya 7 Provinsi, kesempatan untuk pasukan di belakang 10 besar. Dalam kesempatan itu, salah satu Dewa Tengah dalam kekuatan itu diharapkan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat dan mencapai dewa yang lebih tinggi. Tentu saja, ini tidak 100%, tetapi hampir besar. Melihat sejarah masa lalu, setiap Hari Raya 7 Provinsi memiliki setidaknya 2 kaisar menengah, dan dipromosikan menjadi kaisar yang lebih tinggi. Pada pesta terakhir dari 7 provinsi, Xiao Zumen Tianxing dari Qingzu masuk 10 besar. Segera setelah itu, Dewa Tengah Xiao Tianmen berhasil dipromosikan menjadi Dewa Atas. Sejak itu, Xiao Tianmen juga menjadi Qingzu. Kekuatan pertama yang diakui oleh pemerintah. Petik 2. Prefektur Qingzu. Duan Lingtian bukan yang pertama kali mendengar. Xiao Tianmen bukan pertama kalinya ia mendengarnya. Sebelumnya, ketika dia masih di Sekte Naga, di kota damai medan perang kaisar, pasukan tingkat kaisar di istana Qingzu, Gao Shanzhuang, datang dengan sesepuh perak, seorang kaisar yang kuat, dan berniat untuk menariknya ke Sesanzhuang. Pada saat itu, pihak lain dan Dewa Seven Killing Valley di prefektur Dongling bertengkar, dan dalam kata-kata Seven Killing Valley yang kuat, juga menyebutkan bahwa Sesanzhuang lebih buruk daripada Xiao Tianmen. Kesempatan apa yang akan membuat kaisar menengah mencapai kaisar atas? Duan Lingtian menatap Zhao Lu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Luwenyan berkata dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya, secara khusus, saya tidak tahu terlalu baik. Saya khawatir hanya ada kaisar yang kuat di Zhongmen, yang mengenal mereka lebih baik. Aku tidak punya akses ke level barang seperti itu, kata Zhao Lu. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu dan mengangguk tiba-tiba. Jika kamu benar-benar ingin tahu, tanyakan pamanmu, kata Zhao Lu. Nenek moyang di mulutnya secara alami merujuk pada Zhen Pingfan. Sepertinya tidak lama sebelum pesta Qifu berikutnya, Duan Lingtian bertanya kepada Zhao Lu bahwa dia sebelumnya pernah mendengar bahwa Kaisar Naga, Raja Naga, bergegas untuk menyebutkannya, dan tidak akan lama untuk pesta berikutnya di Qifu. Zhao Lu mengangguk, itu lebih dari 50 tahun. Alasan mengapa Zhongmen sekarang melempar sumber daya kepadamu adalah karena aku harap kamu bisa menerobos untuk mencapai Kaisar Menengah dalam periode 50 tahun ini, dan dengan demikian memenangkan peringkat 10 besar dalam pesta 7 provinsi. Berjuang untuk kesempatan melawan para penatua. Petik 2, kata Zhao Lu, 50 tahun. Mendengar sumber daya Cunyang Zong pada dirinya, dia berpikir bahwa dia akan menjadi kaisar menengah dalam 50 tahun. Mata Duan Lingtian menyala, dan mulutnya tersenyum kecil. Tanpa bantuan Cunyang Zong, dia tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri. Dalam 50 tahun, dia akan menerobos dan mencapai median kaisar. Sekarang, Yang Zong murni sedang bersiap untuk membuang banyak sumber daya di kepalanya, sehingga dia tidak bisa tidak mengharapkan dan merindukannya. Dengan dasar Yang Zong murni, ia harus dibudidayakan untuk mencapai kaisar dewa median dalam 50 tahun. Pertanyaan besar, Penatua Zhao Lu, apakah Anda tahu sumber daya apa yang diberikan Zhongmen kepada saya? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Cunyang Zong, dia tidak tahu sumber daya apa yang Cunyang Zong akan lemparkan kepadanya, dan hatinya masih sedikit kurang. Sejauh yang saya tahu, saat Zhao Lu membuka mulutnya dan menyebutkan sumber daya Duan Lingtian yang Cunyang Zong rencanakan untuk diambil kali ini, mata Duan Lingtian menyala. Di antara mereka, ada beberapa buah langka dan berharga yang tidak memiliki harga, dan ada jenis tiancai di bawah lainnya yang dapat diambil langsung atau setelah memurnikan sendan. Bagi beberapa dari mereka, Duan Lingtian memiliki keyakinan untuk menyaring mereka menjadi Dewi Kaisar Pamungkas dengan efek yang lebih baik. Selain itu, Cunyang Zong juga datang dengan beberapa dewa tingkat kaisar. Mereka dikumpulkan oleh Cunyang Zong selama bertahun-tahun. Biasanya, bahkan jika itu adalah murid Zhenwu, beberapa harta yang belum memiliki kesempatan untuk diperoleh sekarang diberikan langsung ke Duan Lingtian tanpa syarat. Duan Lingtian, Zhongmen sekarang dapat dikatakan melelahkan apa yang dapat kamu gunakan, dan mengolahmu dengan seluruh kekuatanmu. Jika kamu tidak memasuki Kaisar Menengah dalam 50 tahun, kamu juga harus memenangkan 10 besar di Hari Raya 7 Provinsi.
Bahkan jika itu tidak mungkin. Kalau tidak, begitu sumber daya Zhongmen ini terbuang sia-sia, Nadi Yunfeng tidak akan menyalahkanmu, tetapi cabang lain pasti akan memiliki ide. Pada saat itu, jika kamu ingin meninggalkan Cunyangzong, itu tidak akan mudah. Hal-hal, petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhao Ludun berhenti sebelum dia melanjutkan untuk berkata, tentu saja, apa yang saya katakan adalah bahwa tidak mudah bagi Anda untuk meninggalkan Sekte Cunyang. Bukanlah Sekte Cunyang akan memenjarakan Anda, tetapi orang lain di pembuluh darah akan membatasi Anda dan membiarkan Anda tinggal di Cunyangzong untuk waktu yang lama dan berkontribusi pada Cunyangzong sama dengan membuat Anda melunasi hutang Anda. Petik 2. Dan sekarang berikan sumber daya kepadamu, utang pasifmu. Kata Zhao Lu. Pada awalnya, Duan Lingtian agak ragu mendengar apa yang ada di depan Zhao Lu. Kemudian, setelah mendengarkan kata-kata Zhao Lu, Duan Lingtian kembali kepada Tuhan dengan sedikit senyum. Apa, kamu tidak khawatir? Zhao Lu bertanya. Bukan tanpa khawatir. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, yang bisa saya katakan adalah bahwa saya bisa sepenuhnya memahami tindakan mereka. Sebaliknya, itu adalah dirinya sendiri, jika dia menghancurkan barangnya sendiri pada orang asing, tetapi pihak lain memenuhi harapannya dan gagal melakukan apa yang dia ingin dia lakukan. Dalam hal ini, pihak lain ingin menembak langsung dia mungkin tidak mau menepuk pantatnya dan pergi. Penatua Zhao Lu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang 7 pesta? Sebelum Zhao Lu pergi, Duan Lingtian mengajukan banyak pertanyaan tentang pesta 7 rumah, dan segera dia juga menanyakan semua yang diketahui Zhao Lu. Itu juga pada saat ini bahwa Duan Lingtian memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perayaan 7 provinsi. The Seven Houses Feast diselenggarakan bersama oleh Seven Houses. Ini adalah pesta Tianjiao muda terbaik di tanah 7 provinsi. Namun, para peserta hanya memiliki banyak pasukan top di 7 provinsi. Misalnya, di rumah Dongling, hanya 5 kekuatan teratas yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta 7 provinsi, dan pasukan seperti Sekte Tianlong dan Tianyaozong bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta 7 istana. Tapi, pesta 7 hari benar-benar hanya diselenggarakan bersama oleh 7 pasukan teratas. Lalu mengapa Tianjiao muda yang masuk 10 besar di pesta 7 provinsi, salah satunya, Kaisar Dewa Tengah, diharapkan dipromosikan menjadi dewa tertinggi? Apa rahasia di antara mereka? Hati Duan Lingtian penuh dengan rasa ingin tahu, jadi dia tidak bisa membantu mengirim pesan ke Zhen Pingfan. Namun, tidak ada jawaban dari Zhen Pingfan, dan suaranya seperti si Shenhai. Sepertinya Penatua Zhen sedang berlatih atau ada sesuatu yang tidak nyaman untuk menerima panggilan. Secara umum, pastilah Zhen Pingfan tidak menerima panggilan pengadilan. Karena ia menerima panggilan pengadilan dan kembali ke panggilan pengadilan, tidak diperlukan waktu sama sekali, kecuali jika diperlukan untuk memahami isi surat panggilan pengadilan. Tanpa menerima panggilan, pasti Zhen Pingfan dalam keadaan tidak terganggu, dan ada sejumlah perisai yang menghalangi panggilan. Dalam hal ini, Duan Lingtian tidak terburu-buru, karena cepat atau lambat dia akan memiliki kesempatan untuk bertanya. Aku benar-benar menantikan hal-hal yang Jun Yangzong berikan padaku. Juga, ruang rahasia hukum Pure Yangzong, biarkan aku masuk dan keluar. Apakah itu berarti saya dapat menggunakan berbagai aturan yang saya harus kuasai mereka ke tingkat yang lebih tinggi? Ya, ini bukan terburu-buru. Mari kita tunggu sampai kita selesai untuk menerobos dan mencapai Kaisar Dewa tingkat menengah. Jika aku belum menjadi Kaisar Dewa Tengah, aku akan tinggal di ruang rahasia begitu lama, dan para anggota pengambilan keputusan Sekte Cunyang mungkin tidak mau. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa ketika mereka datang ke 7 pesta. Petik 2. Dengan mengingat hal ini, pikiran Duan Lingtian sudah mantap. Dan, memurnikan dewa tingkat Kaisar yang ekstrim, itu tidak nyaman di Cunyang Sekte, jadi aku pergi ke pemurnian. Namun, sebelum itu, harus dijamin bahwa keberadaanku akan benar-benar tertutup ketika aku pergi. Awalnya, Duan Lingtian merasa bahwa dia tidak menyinggung siapapun di Tianlongzong, dan tidak khawatir dia akan disergap ketika pergi keluar. Tetapi sebelum mengobrol dengan Zhao Lu, dia mengetahui bahwa Lan Xilin, yang persis sama, juga adalah murid Sekte Cunyang yang sebelumnya membawa murid pendahulu Ye Beiyuan dari Tianyaozong ke Sekte Cunyang. Pada awalnya, Duan Lingtian bertanya-tanya mengapa Zhao Lu sangat mengenal Lan Xilin. Kemudian, Zhao Lu memberitahu dia bahwa dia pernah berada di pembuluh darah Zheng Ming sebelumnya,
dan kemudian dia menyadari bahwa dia sedikit lebih waspada terhadap Lan Xilin itu. Berpikir kembali ke kemarin, ketika menghadapi Lan Xilin memiliki senyum di wajahnya, tetapi masih memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Duan Lingtian, jangan meremehkan Lan Xilin. Meskipun Lan Xilin memasuki ranah kaisar menengah hanya 100 tahun yang lalu, kekuatannya masih mengejar dengan pemimpin kaisar menengah yang Zong murni akan lebih lemah darimu. Petik 2. Dia juga salah satu Tianjiao muda yang Cunyang Zong kita berpartisipasi dalam pesta 7 rumah. Yang Zong kita yang murni, Tianjiao muda yang hidup di bawah usia 5 tahun, saat ini adalah kerajaan kaisar tertinggi. Jika kamu tidak menghitung, kita adalah Yang Zong murni, muda dan sombong di bawah usia 5 tahun, kekuatan Lan Xilin dapat peringkat di 5 besar. Ini juga peringatan Zhao Lu kepadanya. Dan, Lan Xilin ingin berurusan denganmu, dan dia mungkin tidak melakukannya sendiri. Dia adalah satu-satunya keturunan leluhur Zhengming, Lan Zhengming. Anda dapat membayangkan bahwa leluhurnya yang hebat menghargai dia. Jangan berbicara tentang orang lain, katakan saja Liu Hui di sebelahnya, eufemisme tua, seperti bayangannya. Secara umum, dia tidak dapat dipisahkan. Petik 2. Yang paling penting adalah, orang Liu Hui tidak sama dengan penatua yang lebih tua. Di matanya, leluhur Zhengming Yimai terlalu besar. Saya katakan, jika suatu hari, biarkan dia membuat pilihan antara leluhur Zhengming dan Cunyang Zong, dia tidak akan ragu untuk memilih leluhur Zhengming. Petik 2. Jika leluhur Zhengming sudah mati, dia mungkin tidak cemberut. Meskipun, perintah Zhao Lu sudah sampai sekarang, tetapi hanya di sini, tidak lebih. Namun, Duan Lingtian mendengar apa yang dia maksud. Lan Xilin, dia benar-benar harus berurusan dengannya, dan dia bahkan tidak perlu menemukan orang lain. Dia hanya perlu mengirim tetua Liu Hui di sekelilingnya. Meskipun dia tidak lama dengan Zhao Lu, perilaku Zhao Lu membuatnya nyaman. Selain itu, ketika Zhen Pingfan bertemu Zhao Lu untuk pertama kalinya, dia meminta Zhao Lu untuk merawatnya. Karena itu, Duan Lingtian mengakui Zhao Lu sebagai pribadi. Karena ini, untuk pengingat Zhao Lu dan perasaannya sendiri, dia yakin bahwa Lan Xilin bukan tipe pria yang berpikiran luas. Senior Ye, mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian memikirkan seseorang dan mengirim pesan sesegera mungkin. Meskipun dia merasa bahwa Lan Xilin tidak mungkin berurusan dengan tuan dan murid Ye Beiyuan sebelum berurusan dengan dirinya sendiri, dia memutuskan untuk mengingatkan Ye Beiyuan. Bagaimanapun, Ye Beiyuan dapat dianggap sebagai dermawan penyelamat nyawanya. Dia tidak bisa membayangkan bahaya apa yang akan dia hadapi jika dia baru saja tiba di medan perang Xuanzang dan pesawat lain yang menghadap para dewa. Sebelum bertemu Ye Beiyuan, dia baik-baik saja, meskipun ada keberuntungan, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa dia tidak bertemu terlalu banyak orang pada saat itu. Di medan perang pesawat, semakin dekat ke barak, semakin banyak orang menjadi lebih dan lebih campuran. Mungkin ketika saya akan bertemu seorang pembunuh, bunuh dia dengan mudah. Pada saat itu, dia bahkan belum menjadi dewa. Di medan perang pesawat, tidak peduli betapa lemahnya, pada dasarnya adalah keberadaan Raja Dewa, satu jari sudah cukup untuk menghancurkannya. Kakak Duan, dan pihak Ye Beiyuan juga datang ke desas-desus segera, bisakah Anda menetap di Cunyang Zong? Ye Beiyuan tahu bahwa Duan Lingtian baru saja tiba di Cunyang, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum, direlokasi. Ke dalam denyut nadi Yun Feng. Setelah Ye Beiyuan bertanya sambil tersenyum, dia menambahkan, saya melihat bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Zhen dan Penatua Qin. Penatua Zhen bahkan membantu saya karena Anda, jadi saya pikir tidak mungkin untuk masuk ke nada Yun Feng. Faktanya, Ye Beiyuan tidak tahu banyak tentang cabang-cabang utama di Sekte Cunyang. Sampai saat ini murid-muridnya dibawa pergi oleh Lan Xilin, dan setelah dia meminta banyak orang untuk bertanya, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang cabang utama Sekte Cunyang. Pada saat yang sama, juga diketahui bahwa Lan Xilin, yang mengambil muridnya Zhuo Zongtang, adalah pangeran dari Cunyang Sekte. Satu-satunya kaisar Dewa Zhengming Yimai, leluhur Zhengming Yimai, adalah leluhurnya yang agung. Pada saat yang sama, ia juga satu-satunya keturunan leluhur Zhengming. Pada saat itu, setelah menanyakan tentang asal-usul Lan Xilin, Ye Beiyuan hampir putus asa, tetapi bagi para murid di pintu, ia akhirnya dengan berani dan mempertaruhkan nyawanya dan pergi ke Cunyang. Kemudian, ia ditolak oleh Lan Xilin dan dibombardir.
Dalam perjalanan ia dikirim keluar dari Cunyang Sekte, ia bertemu Duan Lingtian. Dia juga tidak pernah bermimpi tentang hal itu. Pemuda yang diselamatkan di medan perang pesawat pada saat itu akan membantunya seperti ini saat ini. Dia tahu betul bahwa jika bukan Duan Lingtian, muridnya Zuo Zongtang hampir pasti akan mati. Ya, Duan Lingtian tertawa, sepertinya senior Ye mengenal Cunyang Zong dengan baik, dan juga tahu Yun Feng. Aku mencoba menyelamatkan murid-muridku sebelumnya. Ye Beiyuan menghela nafas. Apakah dia baik-baik saja? Duan Lingtian bertanya. Tidak apa-apa. Ye Beiyuan menjawab, terima kasih kepada adik kecil Duan Anda. Rahmat yang luar biasa ini, kami berdua guru dan murid, benar-benar tidak punya apa-apa untuk dilaporkan. Senior Ye terlalu sopan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa keluar dari medan perang. Duan Lingtian berbisik, sambil tidak menunggu Ye Beiyuan untuk berbicara, dan langsung pergi ke tema, Senior Ye, saya datang kepada Anda saat ini, terutama untuk mengingatkan Anda, jika Anda bisa, Anda dan murid-murid Anda, kali ini adalah yang terbaik masih tinggal di Tian Yaozong, jangan keluar dengan mudah. Petik 2. Kali ini, Ye Beiyuan terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian dia berbicara lagi, apakah Anda khawatir bahwa Anda, Lanyang Lin, yang berada dalam nada murni Pure Yangzong, mengganggu kami? Ya, Duan Lingtian menjawab, Lan Silin, saya juga baru saja mendengar bahwa dia adalah orang yang harus melapor, dan saya khawatir bahwa di hadapan Penatua Zen, dia membiarkan Anda pergi, dan dia tidak mau pergi kepada Anda sesudahnya. Oke, aku akan berhati-hati. Ye Beiyuan mendengar bahwa wajahnya juga menjadi sedikit bermartabat. Bahkan, ketika muridnya terbunuh di masa lalu, dia bertanya bahwa Pangeran Lan Silin, yang merupakan leluhur sejati Sekte Cunyang, sangat rentan untuk dilaporkan. Awalnya, setelah Penatua Jing Yangzong Jingsu muncul untuk membantunya, dia merasa bahwa pihak lain tidak boleh berani menyerangnya dengan risiko menyinggung Penatua Jingsu. Tapi Duan Lingtian mengingatkannya sekarang bahwa dia merasa pihak lain benar-benar ingin berurusan dengan dia dan murid-muridnya, dan dia bisa menembak mereka tanpa mengkhawatirkan tetua yang pendiam. Saudara Duan, terima kasih telah mengingatkan saya. Ye Beiyuan dengan sungguh-sungguh berkata, jika bukan karena pengingat Duan Lingtian, dia benar-benar tidak terlalu peduli tentang ini. Senior Ye sopan. Duan Lingtian berkata, Duan kecil. Tepat ketika Duan Lingyuan berpikir bahwa komunikasi antara dia dan Ye Beiyuan akan segera berakhir, Ye Beiyuan tiba-tiba menyambutnya, setelah saya kembali ke Tian Yaozong, saya mendengar bahwa Tian Longzong memiliki seorang kaisar dewa jenius, di bawah usia 3000, Anda sudah menjadi kaisar berikutnya dan memiliki nama yang sama dengan Anda. Petik 2. Ye Beiyuan, pada kenyataannya, baru saja kembali dari medan perang pesawat, jadi dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Selain itu, begitu saya keluar, saya mengetahui bahwa murid-murid saya telah melakukan malapetaka yang mengerikan, dan tentu saja saya tidak berminat untuk mengurus orang lain. Sampai kemudian, saya mendengar dari mulut murid-muridnya bahwa Duan Lingtian, seorang murid setan iblis Tian Longzong, bertanya-tanya apakah dia akan menjadi orang yang sama. Ini aku. Ketika Duan Lingtian mendengar pertanyaan Ye Beiyuan, dia menjawab dengan belak-belakan. Itu kamu. Prinsip Ye Bei langsung ketakutan, bahkan jika itu telah disiapkan secara psikologis. Terakhir kali saya melihat Duan Lingtian di Cunyang Zong, dia tahu bahwa Duan Lingtian adalah kaisar. Dia kaget untuk waktu yang lama. Lagi pula, Duan Lingtian hanya seorang dewa ketika dia bertemu Duan Lingtian beberapa dekade lalu di medan perang pesawat. Namun, waktu itu, meskipun aku tahu bahwa Duan Lingtian adalah kaisar dewa berikutnya, dia tidak berharap bahwa itu adalah kaisar dewa berikutnya yang mengerikan. Pernah membunuh 2 kaisar dewa median di Sekte Tianlong. Ye Beiyuan tertegun untuk waktu yang lama, dan dia lupa bagaimana dia memanggil panggilan Duan Lingtian. Dia telah dalam keadaan putus asa. Dalam waktu kurang dari 1 abad, dari dewa ke kaisar berikutnya. Pernahkah ada karakter seperti itu dalam sejarah berbagai dewa masa? Hati Ye Beiyuan bergetar, dan sulit untuk sembuh untuk waktu yang lama. Berusia kurang dari 3000 tahun, dia benar-benar berusia 3000 tahun. Memikirkan budidaya Duan Lingtian selama beberapa dekade, Ye Beiyuan harus meragukan bahwa usia Duan Lingtian mungkin tidak benar. Mungkin lebih muda. Lagi pula, ada mitos usia tulang. Di luar penduduk Cunyangsong, bidang terbuka. Dalam kehampaan, 2 Qianyings berdiri di sana satu demi satu.
Dan jika Anda perhatikan dengan teliti, dapat ditemukan bahwa ada sosok kekar berdiri di sana pada ketinggian tinggi tidak jauh di belakang mereka, kadang-kadang melihat sekeliling. Ini adalah pria parubaya biasa, bahkan terlihat sedikit jujur, tetapi ketika dia berdiri di sana, itu memberi orang perasaan seperti menara besi, seolah sulit diguncang. Di depan, ada dua kianying di depan dan belakang, orang di depan adalah seorang gadis. Orang di belakang adalah wanita cantik. Pada saat ini, gadis itu memandang ke arah Chunyangzong dengan enggan. "Nona, kita harus pergi." Wanita cantik itu berkata dengan lembut, dan berkata kepada gadis itu. "Bibi Xuan, aku ingin melihat di mana kakakku sekarang." Gadis itu berkata, mendekati ke arah tempat Jun Yangzong berada. "Nona, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Orang-orang dari Chunyangzong akan mencari tahu." Wanita cantik itu sedikit mengernyit ketika dia melihat ini, tetapi dia melanjutkan. Dan hampir pada saat ketika suara wanita cantik itu jatuh, napas kuat keluar dari kediaman penduduk Chunyang. Untuk sesaat, sesosok muncul seolah-olah muncul dari kejauhan di kehampaan, dan dalam sekejap, suara itu datang ke gadis dan wanita cantik itu. "Siapa kamu, dan mengapa kamu menonton Yangzong murni kita di sini?" Pendatang itu seorang lelaki tua, dengan token identitas tua tergantung di pinggangnya, dan mengerutkan kening pada dua wanita di depannya. Pada saat yang sama, kesadarannya meluas dan menyapu langsung ke arah putri kedua. Namun, sebelum kesadarannya hendak mencapai putri kedua, tetapi sebelum putri kedua disentuh, itu hancur secara langsung, seolah-olah itu dipatahkan oleh kekuatan tak terlihat. "Sombong!" Suara seperti Hong Zong tiba-tiba terdengar, seperti badai. Saat berikutnya, seorang pria parubaya kekar berdiri di kekosongan di kejauhan dan tubuh yang berkedip, muncul seperti hantu di depan gadis itu, dan melindungi gadis di belakangnya. Dewa Kaisar, penatua Yangzong murni yang telah menghancurkan kesadarannya pucat, dan ketika dia melihat pria parubaya itu lagi, wajahnya ditutupi dengan rasa takut. Di matanya, dia mengungkapkan rasa takutnya yang tulus. Dia hanya Kaisar atas. Dewa Kaisar, bunuh dia seperti anjing. Tanpa ragu-ragu, Tetua Ethereal, pertama kali dipanggil kembali ke Yangzong murni, langsung ke tingkat pengambilan keputusan Yangzong murni, orang yang bertanggung jawab atas patroli Zongmen, seorang penatua yang tenang dari Yangzong murni. "Dewa Kaisar, awasi aku Sekte Chunyang." Penatua yang pendiam ini, setelah menerima pesan itu, Feng Shu muncul dari angin untuk pertama kalinya, dan hanya dua napas muncul di luar kediaman Chunyangzong. "Aku sudah melihat Paman Si." Segera setelah penatua yang pendiam muncul, roh penatua itu membungkuk dan memberi hormat. Penatua Jingsu mengangguk lemah, lalu menatap langsung ke pria parubaya kekar yang berdiri di kekosongan tidak jauh, dan sedikit mengernyit, "Tuan, apa yang Anda tunggu ketika saya mencari Yangzong saya yang asli?" Apa yang terjadi sekarang, dia juga mendengar dari para tetua Lingsu. Semua dalam semua, dewa-dewa tua dari imajinasi imajiner sedikit shock. Tiga lainnya hanya muncul di luar penduduk Chunyangzong, melihat ke arah di mana penduduk Chunyangzong berada, dan pada kenyataannya mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kesadaran mereka tidak pernah diperluas. Karena itu, dia lebih sopan sekarang. "Kenapa, orang-orang Yangzongmu yang murni begitu mendominasi, dan kamu tidak diizinkan berventilasi di sini?" Wanita cantik itu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. "Bernapas." Ketika penatua Jingsu mendengar kata-kata wanita cantik itu, dia menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, dan kemudian, "Wanita ini, jika kamu adalah aku, berdiri di sisiku, apakah kamu percaya apa yang kamu katakan?" Wanita cantik itu mendengar kata-kata itu dan mengabaikannya, dan berkata dengan ringan, "Singkatnya, kami tidak punya niat memasuki area kediaman Chunyangzong, kami juga tidak bermaksud melakukan apapun pada Chunyangzong. Juga, apakah kamu murni Yangzong, takut dengan tiga tuan dan pelayan kami?" Ketika datang ke kemudian, nada wanita cantik itu tampak sedikit ironis. Penatua Jingsu mendengar kata-kata itu, memperhatikan wanita cantik itu, dan kemudian melirik pria parubaya kekar yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Dari pria parubaya kekar ini, dia merasa terancam. Orang lain menatapnya, memberinya perasaan ditangkap oleh binatang buas itu. Selama dia berani memulai lebih dulu, binatang buas itu akan bergegas dan mencabik-cabiknya tanpa ragu-ragu. Yang lebih tua, pada saat ini, gadis yang belum pernah berbicara, dan ketika dia berangkat, setengah baya kekar melintas kembali padanya, menjaganya seperti penjaga. Dan wanita cantik,
Pada saat ini juga di belakang gadis itu, berdiri berdampingan dengan wanita paruh baya yang kekar. Tentu saja, daripada berdiri berdampingan, lebih baik berdiri dengan kepala dan bahu setengah baya yang kekar. Pada saat ini, kedua tetua Cunyangzong secara alami melihat bahwa gadis muda itu adalah kepala dari 3 pria di depannya. Kami tidak jahat kepada Cunyang. Suara gadis itu lembut dan menarik, jika gangguan sebelumnya, gadis kecil itu ingin meminta maaf kepada Anda di sini. Ayo pergi sekarang. Kata-kata itu jatuh, dan gadis itu dengan enggan melirik ke arah kediaman Cunyangzong di belakang dua tetua Cunyangzong, menghela napas, dan berbalik. Wanita parubaya dan cantik kekar juga pergi. Setengah baya kekar adalah yang terakhir untuk mengikutinya. Sebelum dia mengikuti, dia melihat para tua-tua yang tenang dari Yangzong murni. Meskipun matanya tenang, para tetua Jingsu merasakan tekanan. Orang ini jelas bukan kaisar biasa. Jantungnya bergetar, mungkin bukan hanya kaisar berikutnya. Perasaan ini, melihat seluruh Yangzong murni, dia hanya merasakan dewa tengah dan salah satu dewa rendah. Kaisar berikutnya dari Yangzong murni adalah orang pertama di bawah kaisar menengah yang diakui secara internal, putra leluhur Yunfeng, Zhen Pingfan. Setelah menyaksikan ketiga lelaki itu pergi, tetua Lingsu tidak bisa menahan diri untuk menatap penatua Jingsu dan bertanya, "Paman Si, menurutmu siapa mereka?" Gadis muda itu tampaknya telah melihat kita ke arah Cunyangzong. Aku sudah menemukannya sejak lama. Jika dia tidak datang lebih dekat ke stasiun Cunyangzong kami, aku tidak akan keluar untuk mencegatnya dan memperingatkannya. Setelah berbicara tentang tetua Lingsu, dia berhenti dan berkata dengan senyum pahit, aku akan menggunakan pengetahuan ilahi untuk mendeteksi gadis dan wanita cantik di belakangnya, tapi aku tidak berharap bahwa Kaisar Dewa menembak dan langsung mematahkanku Tuhan. Petik 2. Mendengar kata-kata para penatua itu dengan tenang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi, setidaknya untuk memastikan, mereka seharusnya benar-benar tidak jahat. Oke, lanjutkan patrolimu, aku akan kembali dulu. Suara itu jatuh, dan penatua yang pendiam itu pergi. Di sisi lain, gadis muda itu membawa wanita cantik dan setengah baya yang kekar, dan tidak lama setelah meninggalkan Cunyang, gadis muda itu memandang wanita cantik itu dan berkata, Bibi Suan, aku tidak mau terbang, kamu keluarkan pesawat luar angkasa. Ya, Nona. Wanita cantik itu mendengar kata-kata itu, menyaksikan gadis itu menyayanginya dan tersenyum, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa. Setelah naik ke pesawat ruang angkasa, gadis dan wanita cantik itu duduk bersila, sementara pria parubaya yang kekar berdiri di dekat haluan pesawat ruang angkasa, memandang sekeliling dengan waspada. Nona, kamu tidak perlu khawatir. Wanita itu berkata dengan senyum pahit, Tuan Lingtian, tidak ada yang akan terjadi. Aku tahu. Gadis muda itu mengangguk dengan lembut, aku hanya merindukan saudaraku, tetapi dia sekarang akan pergi ke Cunyang, dan itu tidak akan lama sebelum aku bisa bertemu dengannya. Sekarang, dia tidak mengenalku, dia pasti akan mengenalku lain kali dia bertemu. Ketika gadis itu berkata, senyum akhirnya muncul di wajahnya. Itu wajar. Wanita cantik itu mengangguk. Ini benar-benar menarik. Di mata gadis itu, ada pandangan antisipasi yang tebal. Pada saat itu, kakakku akan menatapku seolah dia tidak lagi memandang orang asing. Yangzong murni, Pulau Zhengning. Berita bahwa Duan Lingtian berhasil lulus penilaian murid Zhenwu dan menjadi murid Zhenwu baru, menerima perlakuan istimewa Zhongmen, dan diberi banyak sumber daya. Ketika menyebar ke seluruh sekte Cunyang, itu juga menyebar ke Pulau Zhengning. Bagian Lingtian itu, begitu aku memasuki gerbang leluhur, punya begitu banyak sumber daya yang aku impikan. Setelah Lan Xilin mendengar berita itu, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan matanya lebih cemburu. Aku akan melihat kakek Zhengsu. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xilin akhirnya berhasil menekan kecemburuan di hatinya, dan kemudian terbang, menuju leluhurnya yang hebat, yang juga merupakan leluhur dari Nadi Zhengning. Di belakangnya, Sesepuh Liu Hui menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tidak banyak bicara, mengikuti dengan diam-diam di belakang Lan Xilin. Jika dia hanya mengikuti Lan Xilin, dia juga akan mengatakan beberapa kata kepada Lan Xilin dan menganalisisnya untuknya. Tapi sekarang, setelah mengikuti Lan Xilin selama bertahun-tahun, dia tahu apa temperamen Lan Xilin, dan dia tidak bisa mendengarkan siapapun kecuali kata-kata leluhur. Tidak lama kemudian, Liu Hui mengikuti Lan Xilin dan bertemu leluhur mereka, Lan Zhengning. Lan Zhengning bukan orang tua.
Dia adalah pria parubaya dengan tubuh sedang. Dia mengenakan jubah biru muda dan memiliki penampilan yang tampan. Dia memiliki janggut yang mengesankan di dagunya. Seluruh pria tampak seperti pria parubaya yang cantik. Tuan, Liu Hui memimpin untuk memberi hormat kepada Lan Zhengming. Lan Zhengming mengangguk dan tersenyum pada Liu Hui. Liu Hui, apakah kamu sudah berlatih dengan baik? Itu berjalan dengan baik. Liu Hui merespons dengan hormat. Lan Zhengming mengangguk. Silin, kau repot-repot. Tuan, ini yang harus saya lakukan. Liu Hui cepat-cepat berkata. Lan Zhengming mengangguk lagi, sambil tersenyum pada Lan Silin, yang tidak begitu tampan. Silin, jadi bergegas mencari kakek, tetapi apa yang terjadi? Kakek, awalnya, Lan Silin masih menekan. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata Lan Zhengming, dia tiba-tiba pecah sepenuhnya. Kenapa? Lingtian itu, ketika saya pertama kali memasuki Zhongmen, mengapa saya mendapatkan sumber daya dari Zhongmen itu? Jika sumber daya ini diberikan kepada saya juga yakin bahwa saya dapat membuat kekuatan saya sendiri lebih tinggi sebelum Seven Fist. Lan Silin berkata kemudian, Shen berkata, saya mendengar bahwa keputusan itu disahkan dengan suara bulat pada pertemuan pengambilan keputusan. Paman dan leluhur kami yang berada di jalur yang sama dengan tim pembuat keputusan, mereka juga menyetujui keputusan ini. Petik 2. Kenapa? Sekarang Lan Silin benar-benar waras dengan kecemburuan, membosankan dan jelek. Namun, di hadapan disfungsi Lan Silin, Lan Zhengming acuh tak acuh, dengan senyum di wajahnya, sampai Lan Silin tidak lagi berbicara, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu selesai? Kakek, bukankah menurutmu itu tidak adil? Lan Silin mengerutkan kening. Sekarang, dia bisa dilihat. Kakek buyutnya, jelas tahu ini, tapi dia sepertinya tidak merasakan kesalahan. Bagaimana dengan kakek yang sangat mencintainya? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Lan Zhengming masih memiliki senyum tipis di wajahnya, menatap Lan Silin dengan penuh minat, dan bertanya. Lan Silin melihat bahwa kakek buyutnya tidak bertengkar dengan dia, tetapi dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekarang ketika dia mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia adalah pendatang baru, mengapa dia bisa menikmati perlakuan seperti itu? Dia adalah kaisar berikutnya. Aku juga kaisar berikutnya. Dia adalah murid Zhenwu, dan aku juga murid Zhenwu. Kenapa? Lan Silin mengerang. Dan Lan Zhengming, di hadapan beberapa Lan Silin yang agresif sekarang, juga tidak marah kepadanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, Duan Lingtian, yang berusia kurang dari 3.000 tahun, datang dari surga. Dia pertama kali muncul di pegunungan di sebelah timur Dongling House. Lalu, aku pergi ke kota Tianfeng beberapa kali, dan memasuki Akademi Wuyin di bawah Dewa Kaisar Zhongmen Wuyin Clan yang melekat pada Sekte Naga Langit. Pada saat itu, dia bahkan bukan Raja Tuhan. Dan sekarang, kurang dari seabad sebelum dia memasuki kerajaan Raja Dewa. Dalam waktu kurang dari 1 abad, dari satu dewa, ke kaisar berikutnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Lan Zhengming memandang Lan Silin dan bertanya sambil tersenyum. Kurang dari seabad, Lan Silin, setelah mendengar kata-kata Lan Zhengming, mengubah wajahnya, bagaimana ini mungkin? Bahkan biji Tianjiao dalam dewa yang kuat itu, kecepatan kultivasi mungkin sama. Dia Duan Lingtian, akar rumput dari surga, mengapa? Juga, dia hampir 3.000 tahun, yaitu, dia hanya dewa biasa 100 tahun yang lalu. Bahkan jika dia diwarisi oleh Seon, tidak mungkin baginya untuk meningkat sebanyak itu dalam waktu yang singkat, kan? Lan Silin berkata dalam sebuah kalimat, sehingga Lan Zhengming mengangguk dengan lega, setidaknya cicitnya tidak dibutakan oleh kecemburuan. Dan alasan paling mendasar, secara umum, warisan Seon secara alami tidak mungkin. Lan Zhengming tersenyum tipis, bahkan benih Tianjiao dari pasukan tingkat dewa, alasan mengapa mereka mungkin telah membuat kemajuan yang berlebihan adalah karena orang tua mereka adalah orang tua baptis, dan darah mereka kuat dan bakat mereka kuat. Dan Duan Lingtian, seseorang yang datang dari pesawat-pesawat surga, dan tidak memiliki garis keturunan dari para aborigin pesawat para dewa, bahkan jika mereka telah diwarisi oleh Jenderal Seon, sulit untuk memiliki skala besar seperti itu. Kecuali kalau itu adalah jenis alkemis yang pandai alkimia, dan berarti alkimia telah mencapai tingkat tertentu, meninggalkannya banyak dewa ekstrim, dapatkah dia membuatnya maju begitu cepat? Tentu saja, asalkan dia tidak lemah. Warisan yang ditinggalkan oleh alkemis paling kuat. Setelah mendengar kata-kata Lan Zhengming,
murid-murid Lan Xilin menyusut, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya serakah. Kakek, maksudmu periode Lingtian, diwarisi oleh alkimia paling kuat. Itu hanya mungkin, Lan Zhengming berkata sambil tersenyum, selain itu, tidak ada kemungkinan lain, tetapi saya tidak bisa mengetahuinya. Dunia ini besar, kakek dan kakek, aku tidak tahu apa-apa, masih ada lagi. Pada periode Lingtian, dia dapat memiliki prestasi luar biasa hanya dalam 100 tahun, yang menunjukkan bahwa dia adalah pria yang beruntung, dan bakatnya tidak lemah. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, kekuatan aturannya lebih baik daripada kamu. Ngomong-ngomong, Lan Zhengming memandang Lan Xilin dalam-dalam dan berkata, dia tidak hanya dibudidayakan agar sebanding denganmu, tetapi juga memiliki kekuatan yang lebih baik daripada aturan yang dia kuasai. Meskipun kamu sekarang adalah Kaisar Dewa Median, itu benar-benar tidak perlu mengalahkannya jika dia bertemu dengannya. Petik 2. Ketika Lan Zhengming mengatakan ini, Lan Xilin tidak mau. Kakek, kamu terlalu meremehkan Xilin. Meskipun Xilin tak lama setelah bergabung dengan Kaisar Dewa Median, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kekuatannya jauh lebih baik daripada Kaisar Dewa Median rata-rata. Kaisar Median rata-rata, 1 atau 2, aku ingin membunuhnya, itu mudah. Pada saat itu, Lingtian membunuh bayangan cermin mengambang dari 2 Raja Dewa yang mati di Tianlongsong. Aku juga menyaksikan, jika itu aku juga bisa membunuh kedua orang itu. Lan Xilin jelas percaya diri dengan kekuatannya. Aku percaya ini. Lan Zhengming mengangguk, tapi, tanyakan pada dirimu sendiri, sebaliknya kamu, bisakah kamu serapi dan bersih seperti dia? Duan Lingtian, meskipun dia tidak terlalu tua, tetapi dari tembakannya, dia bisa melihat bayangan monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika dia berada di pesawat surga, dia harus menjadi manusia dari semua pertempuran. Pidato Lan Zhengming tampaknya sangat mengonfirmasi hal ini. Kakek, topik kita sepertinya agak aneh. Lan Xilin mengerutkan kening. Apa yang akan dikatakan kakek buyut ini? Hanya saja dia tidak mau mengakui bahwa dia lebih rendah daripada Duan Lingtian dalam hal ini. Kalau tidak, bukankah dia akan menjadi ribuan tahun lebih tua dari yang lain? Bukan penyimpangan. Lan Zhengming tersenyum ringan, kamu datang kepadaku, hanya saja Duan Lingtian mengambil sumber daya Zhongmen dan merasa tidak adil. Aku berkata begitu, terutama karena aku ingin kamu melihat Duan Lingtian dan mengenali dirimu sendiri. Tapi sekarang sepertinya kamu belum melihatnya dengan jelas, atau kamu tahu benar, atau lebih tepatnya, kamu tidak ingin melihatnya dengan jelas. Xilin, kadang-kadang, itu baik, tidak buruk, untuk dapat melihat orang lain dan mengenali kamu, jangan merindukan dirimu karena kebanggaan konyol itu. Kali ini, ketika suara itu jatuh, tatapan Lan Zhengming juga menjadi agak menguntungkan pajak, dan nadanya tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. Dan Lan Xilin mendengar suara itu, dan tiba-tiba tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya, seluruh orang tampaknya jauh lebih baik dalam sekejap, ya, kakek. Melihat ini dari Lan Xilin, Lan Zhengming menghela nafas dan berkata, kali ini, Zhongmen menghabiskan banyak uang dan menghancurkan sumber daya pada Duan Lingtian. Paman dan pamanmu di tingkat pengambilan keputusan memanggil mereka denganku. Pendapat saya adalah ya. Petik 2. Kenapa? Lan Xilin baru menyadari hal ini dan bertanya tanpa sadar. Namun, suara itu masih ditekan, tanpa kejang yang berlebihan. Kecenderungan umum. Tatapan Lan Zhengming tiba-tiba menjadi semakin dalam, karena, termasuk Yun Feng Yimai, 7 cabang leluhur yang telah mengosongkan leluhur mereka akan mendukung keputusan ini. Dalam hal ini, cabang-cabang lain hanya bisa mengikuti arus. Jika ada yang veto, mereka mungkin masih dianggap tidak peduli dengan leluhur, dan hati mereka bisa ketakutan. Ngomong-ngomong, ketika Lan Xilin membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, Lan Zhengming tidak membiarkannya berbicara, dan kemudian berkata, Duan Lingtian, bakat dan pemahaman yang ditampilkan sangat menakjubkan. Jadi, setelah 70 tahun, pesta pemerintah, mereka sepenuhnya menggantungkan harapan mereka pada Duan Lingtian. Petik 2. Kamu juga harus tahu, bahkan beberapa murid Zhenwu yang lebih kuat dari kamu, ingin mencapai 10 besar dari 7 pesta, tetapi kemungkinannya kecil. Ini Duan Lingtian, itu mungkin, dan garis ini mungkin tergantung pada apakah dia bisa memasuki ranah kaisar menengah dalam 50 tahun. Dari sudut pandang kaisar bawahnya, jika dia memasuki kerajaan kaisar menengah,
10 pesta teratas dari 7 rumah hampir dipatahkan. Lan Zhengming berkata di sini, menatap tatapan Lan Xilin, menambahkan sedikit menyayanginya, Xilin, tanyakan pada dirimu sendiri, ketika kamu adalah kaisar berikutnya, bisakah kamu menghentikannya untuk memukul semuanya? Ketika Lan Zhengming mengatakan ini, Lan Xilin diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kakek, Xilin tahu. Masalah ini adalah pertimbangan Xilin yang tidak memadai, dibutakan oleh kecemburuan. Sekarang Lan Xilin tampak seperti salah. Kamu, Lan Zhengming menghela nafas ketika dia menggelengkan kepalanya, hanya saja aku terlalu menyayangimu. Kalau tidak, aku tidak akan merasa dirugikan karena hal semacam ini. Pada saat yang sama Lan Xilin menundukkan kepalanya, Lan Zhengming berkata, Duan Lingtian baru saja tiba di Sekte Cunyang, dan saya pergi menemui Anda dengan adik saya Zhen. Itu, aku berharap untuk berhenti di sana. Apakah itu Duan Lingtian atau Tian Yaozong, jangan bertindak enteng. Setelah mengatakan itu, Lan Zhengming memandang Liu Hui yang berdiri di sampingnya dan berkata, Liu Hui, jika dia meminta Anda untuk berurusan dengan dua Duan Lingtian dan Tian Yaozong, Anda dapat langsung menolak, lalu menelepon saya dan memberi tahu saya. Ya, Sisu, Liu Hui merespon dengan cepat, dan pada saat yang sama ada senyum pahit di sudut mulutnya, mengetahui bahwa mulai hari ini, ada hal-hal tertentu yang tidak lagi dapat diikuti secara membabi buta diikuti oleh Lan Xilin. Kakek, apakah kamu takut kalau Lingtian tidak akan berhasil? Pada saat ini, kesombongan Lan Xilin sepertinya kembali. Duan Lingtian mendapatkan sumber daya itu, dan sekarang dia mengenalinya. Tapi sekarang, kakeknya mengatakan kepadanya untuk tidak membalas Duan Lingtian dan Tian Yaozong. Tidak takut, Lan Zhengming menggelengkan kepalanya, itu tidak sepadan dengan masalahnya. Seperti sekarang, Duan Lingtian memiliki harapan tinggi dari Zhongmen. Zhongmen pasti tidak akan membiarkan dia melakukan apapun sebelum pesta 7 rumah, jika kamu memukulnya pada saat ini, apakah itu berhasil atau tidak, selama ada petunjuk untuk menemukan. Selama Anda tidak melakukannya dengan benar-benar bersih, Zhongmen tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Pada saat itu, beberapa tetua merah mungkin ingin kamu mati. Apakah kamu berpikir bahwa pada waktu itu, berdasarkan pada tetua kakek dan kakekmu yang tenang, dapatkah mereka menyelamatkanmu? Ketika Lan Zhengming mengatakan ini, Lan Xilin diam. Dan, Lan Zhengming melanjutkan, orang-orang seperti Duan Lingtian, tidak peduli apakah dia telah diwarisi oleh Seon, atau jika ada petualangan luar biasa lainnya. Singkatnya, dia adalah pria yang sangat beruntung. Orang seperti ini, kecuali kamu bisa memastikan bahwa dia dihancurkan. Kalau tidak, jika dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kelahiranmu, menunggu kamu akan menjadi balas dendam setelah dia bangkit. Xilin, dengarkan nasihat kakek. Tidak ada kontradiksi antara Anda dan dia. Tidak perlu merusak diri sendiri karena kemarahan sesaat. Lan Zhengming berkata kemudian, wajahnya menjadi lebih serius. Ya, kakek, meskipun Lan Xilin masih sedikit tidak yakin, dia dengan cepat menjawab, karena dia bisa melihat bahwa kakeknya serius. Kakeknya, dia biasanya berbicara kepadanya dengan lembut dan jarang dalam waktu yang begitu serius. Jika kamu melepaskan, satu lagi teman lebih baik daripada satu musuh lagi. Setelah mengatakan itu, menatap Lan Xilin lagi, Lan Zhengming menjadi lebih tajam, seolah-olah dia bisa menembus hati Lan Xilin. Jangan mencoba berpikir untuk menangkap keberuntungannya, keberuntungan. Beberapa hal cocok untuknya, belum tentu bekerja untukmu. Petik 2. Dan di tangannya, bahkan jika ada harta, di bawah komando penghancuran diri, bahkan jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Juga, kamu tidak bisa memastikan apakah dia yakin. Risiko ini, jangan berpikir tentang mengambilnya. Bagi Duan Lingtian, di zaman Cunyang, dia jelas yang paling santai dan nyaman ketika dia datang ke tanah para dewa, Xuanzang. Selain sejumlah besar sumber daya yang dibawa Jun Yangzong kepadanya, putra Yun Feng, penatua Zhen Pingfan, juga mengatakan kepadanya bahwa dia bisa berbicara dengannya kapanpun dia membutuhkannya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah menerimanya, dan Yun Feng akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang Duan Lingtian inginkan, Yun Feng akan bekerja sama dengannya, kecuali itu adalah sesuatu yang Yun Feng tidak bisa dapatkan. Selain itu, Duan Lingtian ingin pergi berlatih alkimia, dan ditemani oleh Zhen Pingfan sendiri.
Zhen Pingfan tidak mahir dalam menyempurnakan dan, jadi bahkan jika Duan Lingtian melakukan trik untuk menyempurnakan dan Zhao yang dibawa oleh dua dewa tingkat Raja Ekstrim pada saat yang sama, ia menutupi dan memperhalus dan Zhao yang dibawa oleh satu dewa tingkat Raja Ekstrim. Juga tidak menemukan apapun. Itu saja, hari-hari berlalu. Dan budidaya Duan Lingtian terus meningkat. Duan Lingtian. Pada hari ini, Duan Lingtian menerima desas-desus dari Qin Wuyang, master artefak dari Vena Yunfeng kami yang saya sebutkan sebelumnya adalah kembali. Bahan untuk memperbaiki shuttle udara rusak sudah disiapkan. Sekarang, aku akan membiarkan dia membuat broken shuttle untukmu. Aku bertanya padanya, dalam sebulan, dia bisa memberimu 3 broken shuttle. Rumor Qin Wuyang membuat mata Duan Lingtian cerah. Dia akhirnya bisa kembali ke pesawat surga dan pesawat dunia lagi. Tentu saja, klonnya yang kembali. Ketika dewa kembali, meskipun ia dapat kembali melalui pesawat ulang-alik dewa yang rusak, ia mungkin tidak kembali ke tanah Xuanzang, atau ia mungkin lari ke dewa-dewa lain. Ada lebih dari selusin pesawat para dewa, dan secara kebetulan saja, probabilitas untuk kembali ke Xuanzang tidak tinggi. Apalagi dia tidak mau mengambil risiko seperti itu. Yang paling penting adalah cukup untuk kembali. Ketika udara pecah, Duan Lingtian memikirkan tuannya tepat waktu, dan angin sepoi-sepoi. Aku tidak tahu apakah Tuan telah menyingkirkan Misuan sekarang. Jika dia menyingkirkannya, dia sekarang harus kembali ke surga diam. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia pasti tidak akan kembali. Memikirkan hal ini, suasana hati Duan Lingtian agak berat. Sekarang, di tangannya, bola roh angin tuannya ringan, dan napas jiwa yang tersisa telah lama hilang, sehingga ia tidak dapat mengkonfirmasi kehidupan dan kematian angin ringan tuannya sekarang. Tuan akan baik-baik saja. Tapi, jika Tuan masih tidak kembali, dia masih akan ditekan oleh misteri itu dan menduduki daging, tetapi dia harus pergi ke dunia mayat hidup lagi. Pada titik ini, Duan Lingtian mengerutkan kening, namun, bahkan jika saya memasuki dunia mayat hidup dan menemukan guru, tidak mudah untuk mendorong jiwa Misuan dari dalam. Untuk sementara, wajah Duan Lingtian sedikit lebih sedih. Namun, segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menjadi tenang. Bagaimana saya melupakan Penatua Zen? Sebagai Penatua yang Zhong Jingsu yang murni, Dewa Kaisar jelas lebih berpengetahuan daripada saya. Petik 2. Dia, mungkin ada jalan. Setelah memikirkan Zhen Pingfan, Duan Lingtian tidak lagi tidak tahan dengan kegelisahan di hatinya, dan meninggalkan kediamannya langsung, dan pergi ke kediaman Zhen Pingfan. Beberapa waktu yang lalu, dia sudah tahu di mana budidaya Zhen Pingfan, dan dia sudah ada beberapa kali. Penatua Zen. Namun, ketika dia tiba di luar lokasi budidaya Zhen Pingfan, Duan Lingtian pertama kali memanggilnya dengan sapaan dan juga harus menyapa. Kalau tidak, formasi yang mencakup tanah budidaya Zhen Pingfan akan mencegahnya masuk. Duan Lingtian. Setelah menerima desas-desus dari Duan Lingtian, mendengar nada-nada Duan Lingtian, Zhen Pingfan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Sesuatu. Penatua Zen, saya memiliki masalah mendesak untuk menemukan Anda, dan saya sekarang berada di luar tempat pelatihan Anda. Duan Lingtian berkata, dan hampir pada saat suara Duan Lingtian jatuh, riak berdesir di atas mansion di depannya di sebuah lembah di depannya. Kemudian adegan di dalam banyak berubah. Kemudian, sesosok menyapu keluar seperti hantu, dan dalam sekejap mata itu ada di hadapan Duan Lingtian. Apa? Di Junyangzong, seseorang menggertakmu. Kamu bisa tenang, selama kamu masuk akal, aku Zhen Pingfan akan membiarkan dia tahu, menindasku akhir Zhen Pingfan. Zhen Pingfan mengatakan itu kemudian, cahaya yang kuat melesat di matanya, dan napas seluruh orang juga berubah dalam sekejap. Suasana damai yang asli menjadi keras dalam sekejap mata. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Zhen Pingfan telah salah paham, dan kemudian tertawa getir, Penatua Zen, tidak ada yang menggertak saya. Saya mencari Anda karena saya memiliki beberapa masalah pribadi yang ingin saya minta pendapat. Zhen Pingfan mendengar kata-kata itu, dan sesak napas di tubuhnya menghilang untuk sementara waktu, dan dia lembut seperti biasa. Begitulah, ada apa? Zhen Pingfan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuanku yang ada di surga. Duan Lingtian tidak membuat banyak omong kosong, setelah berbicara, dia langsung menjelaskan situasi cahaya tuannya, dan juga memperkenalkan asal mula misteri yang menempati tubuh tuannya.
Ketika Zhen Pingfan mendengar Duan Lingtian menyebutkan bahwa Misuan adalah anggota keluarga hantu dari dunia mayat hidup, matanya menyala. Pada saat yang sama, pada saat itu, ada sesuatu untuk dikatakan. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak menyela kata-kata Duan Lingtian. Sampai Duan Lingtian selesai, dia bertanya dengan mendesak, apakah kamu yakin bahwa jiwa-jiwa di mulutmu adalah anggota keluarga hantu dari dunia mayat hidup? Juga, apakah itu anggota keluarga hantu di ranah kaisar? Berbicara tentang nanti, mata Zhen Pingfan mengerikan. Namun, ini juga membuat Duan Lingtian benar-benar bingung, bertanya-tanya mengapa sesepuh Zhen tiba-tiba sangat bersemangat, tetapi masih mengangguk pasti, saya bisa mengkonfirmasi ini. Suku hantu pernah menyerangku ketika dia adalah Raja Tuhan. Aku mendengarkannya secara pribadi, dia membunuh ras hantu dengan tangannya sendiri dan melahap semua orang dari ras hantu, sehingga dia bisa dipromosikan ke ranah kaisar. Duan Lingtian berkata, kamu tadi bilang, dia, yang pernah merampok salah satu tetangganya, hancur oleh dagingmu, dan jiwanya lari. Zhen Pingfan bertanya lagi, ya, Duan Lingtian mengangguk, dia bisa sangat yakin, sepertinya memang begitu, dia menggunakan satu-satunya kesempatan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga hantu, sehingga meskipun dia kemudian menangkap orang lain, dia tidak bisa bermain. Semua kekuatan tempur diberikan, dan bahkan itu sangat dibatasi. Tuanku hanya Raja Dewa tertinggi, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Petik 2. Duan Lingtian, kali ini, kamu bisa dianggap sebagai hadiah bagi Yang Zong murni kita. Zhen Pingfan menyeringai. Hah? Duan Lingtian membeku, saya tidak tahu apa yang dimaksud Zhen Pingfan, Penatua Zhen, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Sebentar lagi kamu akan mengerti, selama kamu bisa menemukan hantu itu. Zhen Pingfan berkata, untuk sementara, Duan Lingtian menjadi lebih bingung. Xiao Fan. Sementara Duan Lingtian bingung, suara tua dan kuat terdengar di telinganya tepat waktu, dan juga melewati telinga Zhen Pingfan. Aku sudah memberitahumu, Paman Ye. Sekarang, ikut dengan Duan Lingtian. Duan Lingtian baru saja kembali kepada Tuhan. Zhen Pingfan memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Duan Lingtian, ayahku memintaku untuk membawamu ke sana. Tepat, kamu belum melihat ayahku. Sampai jumpa kali ini. Hari ini, aku akan menunjukkan dua tetua yang dikosongkan. Begitu Zhen Pingfan mengatakan ini, Duan Lingtian tidak terkejut. Baru saja, ketika saya mendengar suara memanggil Zhen Pingfan, dia sudah agak menduga bahwa pihak lain haruslah leluhur-leluhur virtual, Yun Yunfeng, yang belum pernah melihat Yunfeng sebelumnya. Dan mendengarkan orang lain, dia akan dapat bertemu satu sama lain nanti. Tapi sekarang, setelah mendengarkan kata-kata Zhen Pingfan, dia bisa melihat sesepuh lain yang kempes nanti. Apakah itu, Paman Ye Pingfan, dari mulut Penatua Zhen Yunfeng? Hanya berpikir tentang hal itu, Duan Lingtian sudah melihat kekuatan tak terlihat menyerang, dan dalam sekejap mata membawanya pergi dengan angin kekaisaran. Saat dia melihatnya dengan linglung, dia secara pribadi membawanya untuk melihat leluhur Yunfeng, Zhen Yunfeng Zhen Pingfan. Penatua Zhen, yang ada di mulut Penatua Zhen Yunfeng, apakah itu orang yang memiliki pedang Tibet? Dalam perjalanan, Duan Lingtian akhirnya kembali kepada Tuhan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Chongsu di Sekte Cunyang kami juga merupakan nama belakangnya, Ye. Zhen Pingfan mengangguk sebagai jawaban. Setelah mendapat konfirmasi, bahkan jika Duan Lingtian merasa bahwa dia adalah orang yang tenang, hatinya masih gelisah saat ini. Chongsu Elder adalah status tertinggi di Sekte Cunyang. Melihat seluruh Sekte Cunyang, hanya ada 7 total di sisi terang. Adapun apakah itu diam-diam tersembunyi, Duan Lingtian tidak tahu. Namun, bahkan jika ada secara diam-diam, Duan Lingtian merasa mustahil. Kemudian, dia akan bertemu dengan dua tetua Cunyang Zong pada satu waktu. Ini dia. Dengan Zhen Pingfan mengambil tubuhnya sendiri, Duan Lingtian menemukan bahwa ia telah sampai ke kedalaman Pulau Yunfeng, tempat pembuluh darah Yunfeng berada, di sebuah ngarai yang sangat besar. Ngarai ini sangat besar, dengan hijau di mana-mana, burung dan bunga, dan memasak asap, seperti surga. Duan Lingtian mengikuti Zhen Pingfan, yang semakin dalam, mengejutkan burung-burung. Untuk sesaat, Duan Lingtian mengikuti Zhen Pingfan dan mendarat di platform batu yang luas di ngarai, dan di atas platform batu, berdiri sebuah rumah besar. Pada saat ini, dua sosok berdiri melawan angin di atas mansion.
Seorang lelaki tua dengan penampilan seperti anak kecil, roh dongeng. Seorang pria muda dengan alis lurus berdiri tegak dan tampan. Pria tua itu menabrak jubah abu-abu putih, dengan beberapa pola rumit disulam di jubah itu. Setidaknya Duan Tian tidak bisa melihat apa pola-pola ini, apa yang mereka simbolkan. Sedangkan untuk pemuda, ia mengenakan jubah emas muda, dengan tepi perak disulam di setiap sudut jubah, dan di tepi perak, pedang pegangan disulam. Sekilas, mereka tampak seperti dua ekstrim ayah. Setelah Zhen Pingfan mendekati dengan Duan Lingtian, ia pertama kali memberi hormat kepada pria tua itu, dan kemudian menatap pria muda di samping pria tua itu, membungkuk dan memberi hormat-hormat. Saya telah melihat Paman Ye. Baru saja, Duan Lingtian sudah menebak siapa keduanya. Orang tua itu tidak diragukan lagi adalah leluhur dari pembuluh darah Yun Feng. Pria muda itu tampaknya adalah leluhur dari pedang Tibet, Tetua Merah, dan Ye Chen Feng. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan bahwa di hadapan penghormatan Zhen Pingfan, dua penatua di depan Xuan, tetapi mereka tidak terlalu peduli tentang dia, mata mereka tertuju padanya. Saya telah melihat penatua Zhen dan penatua Ye. Duan Lingtian juga mengikuti Zhen Pingfan, sedikit membungkuk pada keduanya. Duan Lingtian, ketika Ye Chen Feng membuka mulutnya, Duan Lingtian hanya merasa bahwa ada ribuan pedang di depannya, dan itu sangat kuat, dan ketika kulitnya berubah dan dia akan mulai membela, suara pedang tiba-tiba menghilang. Namun, Ye Chen Feng sedang mendekatinya pada saat ini, dan sepasang mata yang bersinar menghadapnya. Duan Lingtian, Anda yakin bahwa dia adalah suku hantu di ranah Kaisar Dewa, dan menggunakannya satu-satunya kesempatan dalam hidupku untuk membuat rumah yang sempurna. Petik 2. Duan Lingtian tidak berharap Ye Chen Feng tiba-tiba mendekatinya, belum lagi dia akan menanyakan ini setelah dia mendekat. Tapi sekarang, dia akhirnya tahu mengapa leluhur mereka Zhen Yunfeng tiba-tiba ingin melihatnya, dan mengapa Ye Chen, leluhur pedang Tibet, muncul di sini. Ternyata itu karena apa yang dia katakan kepada Zhen Pingfan sebelumnya. Penatua Ye, aku bisa mengkonfirmasi ini. Duan Lingtian mengangguk dengan pasti, aku tidak berurusan dengannya lebih dari 1 atau 2 hari. Tapi, Penatua Ye, hanya suku hantu di ranah Kaisar, apakah itu layak untukmu? Dalam pandangan Duan Lingtian, keluarga hantu hanyalah kehidupan tubuh jiwa, dalam hal kekuatan tempur, itu bukan lawan normal dari Kaisar Dewa Median. Sungguh kehidupan jiwa yang begitu mengkhawatirkan dua tetua Cunyang Song dan dua kaisar yang kuat. Apalagi mereka masih dua Dewa Median.